saya menganggap ini kayak rapat aja. Ya, jadi kita rumuskan bersama ya. Jadi 80% yang diungkapkan Mas Tutu tadi itu namanya hikmah. Nah di luar hikmah itu ada niyah, ada wasilah, ada goyah. Kalau saya mohon maaf agak kiai-kiai dikit itu ya. Ya. Jadi kalau wasilah itu kan cara untuk menempuh, kalau goyah itu tujuannya. Terus niyah itu adalah landasan kenapa kita melakukan sesuatu. Nah hikmah itu adalah yang tidak terduga, yang muncul. Jadi misalnya hikmah badi silaturahmi, badi serawung, badi bebrayan, badi kasih sayang sosial dan seterusnya ya. Tetapi kan itu hikmah. Hikmah itu tidak bisa diniati gitu loh. Misalnya kue niate ya nang sekaten bul untuk bojo ya. Kan orang jur ayo nang sekaten golek bojo lah ora. Kan gitu ya. Jadi itu namanya hikmah kan. Jadi tetapi ada juga hikmah yang kemudian diwasilah dan digoyahkan. Jadi ada hikmah-hikmah dari Mas Putu tadi yang kemudian menjadi niat. Ya bahwa bersepeda itu adalah berbuat baik untuk diri sendiri, untuk kesehatan sendiri dan ternyata juga untuk banyak orang yang lain. Jadi mungkin kita bisa rumuskan kalau gitu niatnya apa saja ya kita batasi. Jadi misalnya kalau niat ada optimum, ada maksimum, Mas. Kalau maksimal, kalau niat dan tujuan maksimal itu adalah apa saja yang kita impikan untuk dicapai. Tapi kalau optimal atau optimum itu adalah apa saja yang ada kemungkinan kita capai dalam batas kemanusiaan dan kemampuan kita. Tapi kalau yang mungkin kita harus punya yang maksimal, tapi juga harus tetap sadar kepada yang optimal. Ojo maksimal dok tanpa optimal gitu ya. Ini cara berpikir aja. Saya dulu kan Mas, lebih jadul daripada para pesepeda karena saya 5 tahun di Jogja tahun 69 sampai 75 itu saya melaku Mas. Jadi aku melaku itu nek ben bengi itu ya dari Malioboro ujung utara sampai alun-alun Mubeng njur Bali kantor pos Ngetan Permata ngalor tekan zaman biyen ono bioskop Rahayu ngulon meneh tekan Tugu ngidul meneh kira-kira 6 sampai 8 kilo itu ya. Itu kalau setiap minggu itu saya selalu jalan kaki nek ora wates minimum Kota Gede, Magelang, Muntilan saya jalan kaki. Dan hikmahnya banyak sekali Mas. Nek kowe meng motor ya. Kowe orang mungkin mendapatkan pengalaman batin sebagaimana para pesepeda. Nek kowe nganggo sepeda iki untuk sekilo, 2 kilo akan ada pergolakan dalam batin Anda. Nek nganggo motor orang ngopo-ngopo menyenangin tok. Apa meneh metik ya toh. Menyenangin iki tok karo ngeram-ngerim. Jadi itu tidak merangsang pergerakan batin apapun kalau Anda naik motor atau apalagi mobil, apalagi pesawat gitu ya. Kalau naik sepeda itu Anda ada dialektika antara fisik Anda dengan batin Anda. Dan saya kira sepedaan bisa karena sepeda itu pakai irama dan Anda langsung terlibat di dalam ritme. Jelek itu kan menjadi ritme dan Anda bisa bikin lagu, bisa mikir, bisa segala macam. Gitu kan. Jadi naik sepeda itu masih memungkinkan manusia untuk merenung, untuk uzlah, untuk kontemplasi. Kalau naik motor susah, Mas. Naik motor wis ora iso. Karena peta lalu lintasnya juga sudah menuntut sedemikian rupa. Nek sepeda ora, nek sepeda iki iso dinggo merenung gitu loh. Dan saya kira itu hikmah terbesar adalah para sepeda itu mesti uripe luwih mateng timbangane wong sing nggawa motor. Dan tidak mungkin ada klub sepeda kayak klub motor toh Mas. Sing gandol wong, sing klidih kayak ning Bantul kuwi kan ora mungkin kuwi bikin klub sepeda terus punya mental kayak teman-teman klub motor di Bandung, di Jakarta, di Jogja sing klidih kuwi ya. Itu kan lambang dari degradasi atau kebejatan moral dari generasi yang terbaru Mas. Jadi cah-cah nom kuwi meksa wong tuane nek ora gelem nukokke motor dhek ngamuk. Kan gitu kan? Dan le njaluk iki motor. Nah, maka sangat diperlukan kampanye sepeda. Jadi sepeda itu pokoknya kita pamerkan aja bahwa sepeda ora meng apik Mas, nikmat.
Jadi saya selalu di maknya itu mengatakan, lo jangan nyuruh orang berbuat baik, tapi ajaklah orang masuklah ke dalam situasi supaya mereka menikmati perbuatan baik. Soalnya wong saiki iki nek dikon milih apik apa penak, mesti milih penak. Apik ya kaya ngopo nek ora penak ora gelem gitu ya. Padahal kalau Anda pakai agama, setidak enak apapun kalau benar saya lakukan, atau seenak apapun kalau tidak benar tidak saya lakukan. Nah, makanya kampanye sepeda menurut saya pakai psikologi nikmat, Mas. Jangan nek baik wong iki rada wegah diajak apik iki, Mas. Gitu ya. Itu sama kalau pakai cara berdebat, tidak ada, Mas, kumpulan ono ora perkumpulan wong bodoh, Mas. Ora ono, Mas. Ora ono sing gelem kumpul ngaku bodoh bareng-bareng, ora ono, Mas. Kan gitu. Nek kumpulan wong pinter sih oke, gitu ya. Nah, sehingga sekarang psikologi kampanye sepeda menurut saya harus disentuhkan kepada urusan nikmat apa tidak nikmat. Nah, jadi Anda cerita betapa nikmatnya naik sepeda itu. Nikmat, rek. Tur bangga barang, merasa sehat barang, Mas. Lumayan nih aku ming 30 kilo nih lumayan nih aku sepanjang hari saya percaya diri, ya toh. Sepanjang hari saya merasa. Kan Covid ini kan susah ini, Mas. Nek awake dhewe keweden ya salah, nek awake dhewe kemendel ya salah. Gitu ya. Nek keweden itu artinya kaya-kaya ora ana Gusti Allah, kaya ora ana perlindungan Allah, kaya-kaya ora ana takwa, ora ana tawakal, ora ana sembahyang, ora ana wiritan gitu kan. Seolah ndak ada Allah, enggak ada malaikat, yang ada kita yang ndak berdaya berhadapan dengan Covid. Nek kemendel ya iso bahaya. Ora ana Covid ki ora apa-apa. Aku tawakal karo Allah ngono. Ini ya modar tenan bar kuwi kan gitu. Jadi kita harus tahu garis tengah. Khairul umuri awsatuha. Jadi titik tengahnya itu adalah ora kemendel ning ora keweden. Ya toh? Ora keweden ning ya ora kewanen kan gitu kan. Atau apa? Tidak yes kowe kan bedane pelit karo hemat apa, Mas? Meh padha to kuwi. Yang tahu kan kita sendiri itu, Mas. Pelit po hemat. Aku iki hemat ora pelit gitu kan. Jadi kan itu kita yang jadi bersepeda itu juga tergantung kepada rasane dhewe-dhewe, Mas. Maka hikmah kayak tadi itu kita perlu saling sharing satu sama lain supaya orang yang mendengar mungkin juga akan mendapatkan hal yang sama hikmahnya atau dia mencari. Kan gitu. Jadi menurut saya sepeda harus kita sosialisasikan bahwa itu adalah kenikmatan. Nek wis motor kuwi wis mulai bahaya, Mas, gitu loh. Wis mulai bahaya. Nek sepeda ya anggere aja kaya ning Jakarta wingi mentang-mentang wis sepeda wong 30 njur ngebaki dalan terus ora toleran karo liyane. Kan itu kan sifat manusia. Manusia iki lak sifate kan pengecut to, Mas. Nek wis bolo-boloan kabeh kon minggir to. Jadi sepeda yang ngono salah satu pamalinya atau bahayanya adalah kena wis ngelumpuk wong 50 sepeda kabeh ngebaki Tamrin karo Jalan Sudirman kae njur kowe dianggap homo kowe kan gitu. Nah, jadi itu juga harus kita antisipasi bahwa sepeda itu nikmat, sepeda itu ya sehat itu adalah bagian dari kenikmatan. Jadi bukan soal apik tok. Karena nikmat karena sehat maka apik. Tapi nek kowe langsung ngomong apik, wong saiki iki koran dan media saja ora golek apik kok, Mas. Wong ada ideologi yang namanya bad news is a good news. Jadi barang sing elek kuwilah itulah berita yang terbaik kan begitu. Kan gitu. Nah, kita ndak ikut itu gitu loh. Pokoknya sing barang elek kuwi sing dianggap apik kan gitu. Akhirnya tak dongake wartawan-wartawan yang tak dongake kowe nemoni barang elek terus uripmu elek terus ngono aku. Tak amini kowe amin ya rabbal alamin insyaallah amin ngono aku. Gitu akhirnya. Nah, kita yakin bahwa manusia itu dasarnya kabeh iki ya pengen nikmat, Mas. Nah, kita kan terus baru berpikir bahwa kenikmatan yang kita cari adalah kenikmatan yang merupakan rahmat Tuhan, bukan kenikmatan yang enak kita sendiri kan. Sama dengan bebojoan to, Mas, aja nikmatmu dhewe. Ya kowe kudu nikmat bareng-bareng kan begitu. Jadi bermasyarakat juga seperti itu. Jadi saya kira teman sekalian, kita sudah semakin bisa merumuskan bahwa
kita bersepeda ini membutuhkan beberapa sosialisasi gitu ya, Mas Butut ya, sosialisasi, dan menurut saya yang paling utama adalah memamerkan betapa nikmatnya bersepeda. Dudu apike, dudu sehate lah, nikmat ya. Nah, di dalam nikmat pasti sehat ya. Nikmat mesti sehat. Orang kok wah loroku nikmat tenan ya. Ora ono ya, nek sehat baru nikmat. Nek apik ki ya nikmat yang itu. Gitu. Kan gitu ya kira-kira itu psikologi yang saya tangkap beberapa puluh tahun terakhir ya, karena saya itu dulu kan penulis nomor 1 di koran Mas ya. Dari Kompas sampai majalah apa saja kan saya penulis utama. Dan semua media seneng banget nek aku ngirim tulisanan gitu. Tapi kan saya berhenti total langsung pada tahun 98 bersamaan dengan Pak Harto turun itu. Pokoknya mergo kabeh iki golek elek, bad news is good news, aku mbantah ora. Pokoknya menungso iki diapa-apake mesti golek apik, mesti golek penak. Ora ono kok wong golek elek, golek ora penak ora ono. Maka kalau industri mengatakan bahwa yang jelek-jelek, yang konyol-konyol, yang rendah-rendah itu yang laku, saya ingin membuktikan kepada Anda semua bahwa aku ranggo media massa, aku tetap kondang iso, aku tetap apik iso, aku tetap menembus apa saja bisa, gitu loh. Sampai akhirnya saya membuktikan kepada teman-teman wartawan bahwa ono cah cilik-cilik saka Banten ki golek aku umur 5 tahun, 4 tahun Mas, golek aku ki asal usule saka ngendi? Maca koran ya ora, ning kok golek aku. Berarti ada komunikasi media yang di wilayah jin ya ada, di wilayah rohaniah ya ada, di wilayah frekuensi ya ada, gitu. Jadi sama dengan internet Mas. Anda kan sekarang udah ngerti frekuensi, mengerti sinyal, mengerti coding, mengerti apa jenenge Mas, algoritma ya. Jadi ternyata setelah kita masuk internet sekarang, ternyata algoritmanya kan luar biasa luas. Jadi yang Anda jumpai dengan anak-anak kecil matur nuwun diseberangkan jalan itu semua kan karena frekuensi itu ya. Jadi mari kita lakukan, kita masukkan aktivitas bersepeda ini di dalam frekuensi yang paling menyentuh manusia kan gitu. Nah, frekuensi ki apa ya? Gelombang ki apa ya? Rasa, nek cara Jawane rasa apa piye ya? Kalau bahasanya dok asin atau dok ceplok gitu ya. Dok itu apa? Rasa, itu rasa. Jadi manusia itu punya rasa. Sekarang kan mergo sekolahan kan rasa ora kanggo Mas. Jadi wong saiki lek ra duwe cinta, asline ki lek ora duwe cinta Mas. Wong jelas korupsi ditangkep ngene kok. Jadi yang tidak dibangun oleh pendidikan modern itu adalah rasa kemanusiaan, batinnya. Ndak ada fakultas batin ra ono. Begitu kebatinan disebut klinik kan begitu kan. Padahal urusan manusia itu kan batin. Sekarang tadi saya tanya sama Mas siapa tadi, sama sampean. Sing ngebit iki sikilmu, apa atimu, apa pikiranmu? Kan itu harus diurus itu. Supaya ada korelasi dan dialektika atau kerjasama yang seimbang antara niatmu, cara berpikirmu dan pandangi sikil dan tanganmu kan begitu. Karena sepak bola pun rumangsamu Messi kayak iso ngoper pas ngono kae rumah diukur sik apa piye? Diukur sik dawane semene 30 meter terus dadi diulur kae 30 meter terus lagi ditendang katene selak kelebon kan gitu kan. Jadi sebenarnya hidup itu sangat agama, hidup itu sangat ketuhanan, semuanya apa saja. Termasuk nyepeda Mas. Karena nyepeda itu kan, misalnya gini ya, nyun sewu, kemarin saya cerita sama Kiai Kanjeng, misalnya kue rasa seneng, kue ketemu ning dalan ketemu batang tikus. Ya, mambu, terus kue muntah. Gitu ya. Sebenarnya yang terjadi kan tidak sesederhana itu. Kan tenggorokanmu ora mutah nek ora dikongkon karo pikiranmu. Karo hatimu ya ra. Jadi sebenarnya ada mekanisme batang tikus ambune mlebu irungmu lapor nang atimu. Terus atimu ngongkon pikiranmu. Apa to kuwi niku batang tikus gini. Lan jenengan pripun? Balik nang atine takon nah, atine kono emoh aku. Nah, begitu emoh terus atine
perintah nang tenggorokan memuntahkan itu. Jadi itu satu mekanisme yang sangat cepat dan sebenarnya hidup tuh kayak gitu. Jadi jangan GR kita terhadap pikiran kita. Jadi sak pinter-pintere kowe nek kowe ora peka batinmu, tetap kowe ora iso mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan gitu ya. Dan saya ini orang yang tidak terpelajar secara barat. Saya ini orang yang terpelajar secara Jawa dan Islam. Tapi saya berani tanding dengan semua apa yang selama ini dieksplorasi gitu loh. Lho wong kowe iki nising kowe ora ngurus dhewe ta lak ngising-ngising dhewe ta, Dik? Apa kowe merancang badanmu terus nugasi wetengmu milih iki kalorine mlebu rene, nutrisine mlebu rene engko sampai nglumpuk ning nisor weteng ya, engko yo ditokke bareng ngono ya. Kan ndak gitu, Mas. Itu kan tinggal makan gari mbadok, gari jeglak gitu. Wes bar kuwi ana sing ngurus sehingga sesungguhnya ada petugas-petugas siluman dalam tanda petik nek cara Jawa. Ada petugas-petugas dari Tuhan yang namanya malaikat. Malaikat itu bukan makhluk. Malaikat itu adalah birokrasinya Allah. Aparatnya Allah semua namanya malaikat itu dari kata muluk. Muluk itu kekuasaan, malik itu penguasa, malaikat itu adalah rentangan kekuasaan yang itu bisa dari tingkat menteri sampai tingkat lurah cari gitu. Jadi itu juga ada petugasnya yang di dalam diri kita itu. Bahkan Allah kan terang-terangan menyatakan di depanmu dan di belakangmu itu ada malaikat yang mengawalmu. Nah itu tingkatnya tingkat camat pembuati monggo kita cari bersama-sama. Nah nek kowe nyepeda kowe iso loh ketemu malaikatmu. Nek nganggo motor ayam ketemu polisi. Angel, nek sepeda itu punya akses batin yang luar biasa, Mas Putut. Ya, wis mestilah pikirannya luwih cerdas, pikirannya luwih imajinasi, luwih ombo sak pituruté lah, nek wong sepedaan. Jadi sepeda itu sebenarnya harus kita tunjukkan kepada masyarakat luas betapa sepeda itu sebenarnya accessible ke dunia batin, ke kreativitas, ke dunia bebrayannya lebih baik, silaturahmi dan seterusnya lah. Jadi kita daftari semuanya itu satu persatu. Terus kita pakai sebagai pedoman untuk mensosialisasikan sepeda ini gitu. Karena meskipun tujuannya tetap harus kita batasi, Mas. Nek sepeda menjadi primer dalam sebuah negara ya ora mungkin ta, Mas. Ya ora mungkin ya. Jadi sepeda itu primer untuk jarak tertentu, itu bisa. Nah, saiki coba lho ana wong jumuan iki Mas semedite ning seberang ki nganggo motor coba. Ming jumuan ning kono ki nganggo motor. Ana lho kuwi, Mas. Dan oke lho kuwi ya. Loh, padahal mlaku ya iso ngebit lho HP kan gitu kan. Tapi yang nganggo motor ono. Ono meneh nganggo mobil, Mas. Ono, Mas. Ono. Ming jumuan ning ngarep kono kuwi nganggo mobil coba. Kok ora nggo pesawat sisan ngono ya. Ten pun di jumuan ngono kan. Gitu. Jadi menurut saya kira teman-teman kelompok sepeda ini harus mematangkan lagi diskusi-diskusi internnya untuk mendaftari dan merumuskan apa yang harus kita iming-imingkan kepada masyarakat bahwa bagaimanapun misalnya kita kalau ngomong kepada ibu soal sepeda apa yang kita omongkan, kalau ngomong kepada bapak apa, kalau kepada si anak apa gitu loh, Mas, karena itu beda-beda, Mas, kan beda-beda dzoknya apa rasanya kan beda-beda. Itulah apa yang diharapkan ibu kepada anaknya kan agak tidak sama dengan apa yang diharapkan bapaknya kepada anaknya, meskipun kuncinya muaranya tadi Mas Putut mengatakan sama, tetapi kan secara teknis kan agak berbeda kan gitu. Nah jadi saya kira kita perlu memperkaya apa namanya sarasian antar pesepeda ini supaya bisa menemukan, dan saya pendukung POL, bahkan saya merumuskan loh industri itu sebenarnya yang bener, yang maslahat, yang bermanfaat ya pol sepeda kuwi nek tekan motor nganti tekan pemene F1 ngono kae ngopo kuwi. Ana pesawat 800 km per jam, terus saiki ana mobil balap 400 ngono ya, 400. Ayo nganggo pesawat wae ngopo to kok. Kon dadi nganggo mobil balap barang nganggo pesawat. Jadi kan wong meng kepingin ngimpi to, Mas, melihat sensasi. Jadi nah orang sepedaan itu kan tidak dididik oleh sensasi.
Nek nganggo motor kan sensasi Mas. Mengene lho Mas. Weng tekan kono coba. Mengene iki lho. Tekan itu kan sensasi Mas. Itu tidak real tuh. Itu tidak real. Jadi kita ditipu oleh mesin. Nek sepeda kan cetha kowe ngontelmu arep gear piro ya toh. Pas munggah kok oper-opera kan cetha Mas. Jadi itu masih matematis, masih nyoto, masih kasunyatan kalau sepeda. Kalau motor ke atas itu sudah klenik itu, sudah kebatinan itu ya toh, sudah cetha kuwi kan itu. Ya toh? Lah piye mengenek tekan kono iki. Sok-sok mencolot tang kali barang ya. Kan gitu. Iya itu kan enggak nyata itu Mas. Yang nyata ya ngondel semene untuk 1 meter kan gitu. Gitu. Itu nyata. Jadi itu masih kehidupan yang dibikin Tuhan kalau sepeda itu. Tapi kalau motor, mobil, apalagi yang F1 balap itu sudah bukan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah. Karena Allah sendiri mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sendiri menghendaki yang mudah bagimu dan tidak menghendaki yang sukar bagimu. Neng mudah ki sepiro? Nah batasnya iki lho, menungso iki urip iki dienggo nentokke batas Mas, bukan jadi pesepeda yang merdeka. Merdeka itu kan bukan segala macam boleh. Merdeka itu adalah mengerti batas. Jadi kamu mengerti batasnya nek ndronjong saka Kaliurang kuwi mlaku piro, nek munggah batasnya wanine piro. Itu kan kemerdekaan untuk menentukan batas, bukan kemerdekaan untuk berbuat apa saja. Untuk semena-mena enggak. Jadi api itu bermanfaat kalau dibatasi toh Mas. Saya lagi sumbu kompor, saya lagi korek, bensin rokok gitu ya. Tapi kalau api tidak dibatasi ya kita semua akan terbakar. Seluruh dunia akan terbakar oleh api yang tidak dibatasi, kan gitu. Oleh karena itu pesepeda yang merdeka itu menurut saya filosofinya adalah justru kemerdekaan itu yang membuat kita lebih matang untuk menentukan batasnya. Jadi merdeka untuk menentukan batas, bukan kemerdekaan untuk melampiaskan. Kan urip ming loro Mas, mengendalikan untuk melampiaskan. Nah, bersepeda itu kan pengendalian yang rasional. Kalau motor kan tidak rasional Mas. Lho mek arep rendet kok ming ngene iki. Ming nekan rem iki. Piye ta kuwi? Lho ngene kok kudune ora leren no. Ngene kok leren. Kudune mengisar no. Jadi itu memang tidak rasional. Kendaraan bermotor itu tidak rasional. Yang rasional ya sepeda kuwi, gitu loh. Kowe mlaku sepiro nek ngerem piro aja nganti njungkel sak piturute kan ya. Cetha ukuran kehidupannya itu jelas. Kalau sudah pakai mesin itu saya tidak mengatakan itu jelek, tapi dia motor dan mesin mobil dan sebagainya itu sudah tidak melatih habitat untuk mengukur kasunyatan yang urip gitu loh Mas. Itu ya yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan kenikmatan bersepeda. Saya persilakan sampean dulu sama monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Nun. Saya Fahmi bersama Om Rudi, Teria, Om Luki, terus ada Om Pur, Om Gilang, Om Devin, Om Julius. Mungkin orang-orang yang ikut bahu-membahu bersama Ketua Bike to Work Indonesia menggulirkan ritme pergerakan di Jakarta, dari pusat. Jadi memang dipertemukan oleh orang-orang baik yang memang tulus dan juga tidak kenal lelah membawa pergerakan ini sampai detik ini dan berawal dari belasan tahun yang lalu itu. Kalau mungkin tadi Om Putut cerita sudah bisa sepedaan setiap hari, kalau saya termasuk yang komingse, komunitas seminggu sekali gitu. Ya, artinya memang tidak menggunakan aktivitas sehari-hari, namun namanya jatuh cinta sepeda itu sudah lama saya lakukan. Oh ya, ada Om Afan ketinggalan yang juga ikut dari Jakarta, ikut turut hadir di sini, salah satu foundernya Bike to Work.
ada hal yang mempertemukan saya dengan pergerakan. Jadi sekitar tahun 2007 saya menjadi guru relawan di salah satu sekolah lingkungan kumuh lah gitu di Jakarta. Saya mengajar itu pakai sepeda ontel itu. Nah, saat berangkat dari rumah ke tempat sekolah, saya tuh selalu batin ketika sepedahan ada orang tidak mau minggir karena saya kasih bel, saya kasih kerining, tapi mereka nggak mau minggir gitu. Banyak ya motor, ya orang-orang yang jalan nutupin jalan gitu. Ketika saya kerining tuh tidak mau minggir gitu, sampai saya harus berteriak, "Woi minggir!" Nah, sampai sekolahan saya berpikir keras, kok tega ya sekarang manusia tidak mengenal bel itu tuh bunyi sepeda gitu. Dan batin itu makin bergolak ketika jangan-jangan nanti generasi-generasi yang akan datang nggak ngerti kalau sebuah bel itu menandakan ada sepeda gitu. Jadi saya takut kalau sepeda itu hilang dari ingatan masyarakat masa kini gitu. Akhirnya berangkat dari kegelisahan di sebuah ruang kelas sebelum mengajar, saya mencari tahu bagaimana ngontel bersepeda tua sendirian itu bisa rame-rame membangkitkan nilai-nilai sepeda itu tetap ada gitu. Akhirnya lewat perjumpaan dengan beberapa teman menginisiasi lahirnya komunitas sepeda tua Indonesia itu tahun 2008 dan sampai sekarang ditasbihkan menjadi komunitas sepeda terbesar di dunia karena diklaim bahwasanya komunitas ontel itu dalam konferensi IVCA di Jerman bahwasanya jumlah komunitas sepeda tua yang sampai desa-desa di berbagai macam daerah itu menjadi komunitas terbesar di dunia gitu. Nah, artinya apa? Atas dasar hal yang kecil saya pengen orang-orang itu tidak melupakan nilai-nilai dari peradaban sebuah sepeda gitu. Bagaimana sepeda tercipta menjadi sebuah peradaban manusia yang melahirkan ide-ide baru tentang transportasi. Dari sepeda tercipta Bromfit, tercipta sepeda motor, mobil dan lain sebagainya gitu. Dan karena kejadian sebuah bel inilah bagi saya berada terjebak dalam ruang pergerakan agar sepeda ini tetap lestari, tetap menjadi kebanggaan kita semua. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan karena jujur kalau dalam aktivitas sehari-hari saya masih tidak bisa menggunakan sepeda untuk melakukan aktivitas kerja dan lain sebagainya karena sesuatu hal. Jadi masih termasuk jamaah komingse, komunitas seminggu sekali. Mungkin itu Mbak Nun, saya terinspirasi dari sebuah bel. Sebenarnya memang ada peta antara sepeda itu primer apa sekunder gitu ya. Sepeda itu yang utama pada hidup kita ataukah dia hobi dan hiburan saja, artinya sekunder. Sebenarnya menurut saya tidak ada masalah. Awalnya hobi-hobi tok tidak apa-apa. Sekaya wong yang-yangan lah. Awalnya yang menjual jawil, halo-halo, dada-dada. Susi kan rapi tenan gitu ya. Susi kan rapi tenan. Jadi saya dengan musik juga dulu awalnya kan saya itu tahun 1976 melihat Mas Nevi ini main musik di Kampung Dipowinatan, terus ndak sengaja terus bikin aransemen musik puisi, saya baca puisi pakai musik slendro waktu itu ya, slendro pelok waktu itu. Kemudian lama-lama berkembang dadi Kiai Kanjeng tenan dengan segala macam dinamikanya gitu ya. Artinya saya kan bukan pemusik Mas, tetapi kan sekarang saya full. Artinya keterlibatan saya dengan Kiai Kanjeng di dalam arena universe of music estetik itu saya serius gitu loh. Jadi saya juga alhamdulillah saya juga dikasih Tuhan cukup banyak lagu ya, sekitar 20-30 adalah saya bikin lagu. Padahal aku dulu pemusik, aku ora mudeng A minor
ora mudeng babar pisan. Ning pokoke aku angger duwe ide, aku kondo karo Blodong karo Bobit, iki ana ngene apike piye gitu. Setelah itu diaransemen bersama gitu ya. Jadi sebenarnya naik sepeda hobi tok ya enggak apa-apa awalnya kan, lama-lama kan jatuh cinta bener. Jadi yang jangan lupa ya, saya sekeluarga punya sepeda masing-masing loh Mas. Jadi itu atas jasa Mbak Novia ya. Jadi saya juga dibelikan sepeda, dia juga punya sepeda. Anak saya semua punya sepeda masing-masing. Dan teman-temannya Mbak Via juga diprovokasi sedemikian rupa untuk punya sepeda. Jadi sepeda ini sebenarnya harus kita yakini sebagai masa depan umat manusia, Mas. Tidak mungkin puncaknya adalah pesawat gitu ya. Karena pesawat itu hanya untuk beberapa orang, 5% sampai 10% dari penduduk setiap negara gitu. Kalau sepeda kan everybody. Jadi oleh karena itu jangan segan-segan dan jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah bahwa sepeda itu sebenarnya memang paling dibutuhkan oleh manusia. Karena diapa-apake manusia kan ya butuh sehat, butuh nikmat, butuh apik, dan bersepeda itu jauh lebih nikmat daripada naik motor. Gitu ya. Nah, itu yang mungkin belum kita sosialisasikan, kita belum merayu-rayukan kepada masyarakat gitu ya. Tapi dengan berbagai macam upaya seperti festival Obai Sikil saat itu tadi itu ya, entah di Jakarta entah di sini, bahwa semua yang datang ke festival itu harus bersepeda misalnya gitu ya Mas. Pokoknya didolei piye carane melibatkan para pesepeda sebanyak mungkin. Jadi cita-cita kita mungkin tidak usah sampai ke tingkat bahwa sepeda akan menggantikan motor ya rasa lah. Sepeda menggantikan mobil ya orang nanti semono. Tapi pokoknya pada jangkauan di mana sepeda itu manfaat, manusia sudah milih sepeda gitu loh. Tidak perlu motor, tidak perlu mobil gitu loh. Paling tidak itu aja optimalnya seperti itu gitu. Dan itu bukan tidak bisa itu. Menurut saya itu masa depan juga karena manusia saya kira sudah sehat Mas. Rata-rata itu serah sehat lah. Jadi para sepeda kan yang paling sehat di antara penduduk setiap negara sebenarnya gitu. Dan setahu saya di Amerika, di Australia, di Belanda, di Jerman saya pernah ke sana itu kabeh mahasiswa ya sepedaan. Semua itu pakai sepeda gitu loh. Sehingga ada jalan khusus, ada lajur khusus untuk sepeda gitu ya. Mungkin di Indonesia belum bisa hidup 100% gitu ya. Tapi saya kira sepeda itu termasuk menurut saya itu masa depan manusia. Karena manusia kan akhirnya kan kapok juga Mas, nek loro-loronen kan kapok juga untuk bermanja-manja kan lama-lama kan dia akan kembali ke pengetahuan mengenai betapa nikmatnya bersepeda gitu loh. Karena memang seger Mas. Sepeda ini seger. Misalnya kowe sak anak bojomu bar sepedaan ora ketang ming 10 kilo kan bali sumiringe ora karuan kae. Membanggakan dirinya masing-masing ngono kae to. Kan gitu. Njur GR, njur sombong ngono kae to itu. Jadi menurut saya manusia itu punya peluang di dalam jiwanya untuk akan membutuhkan sepeda lambat atau cepat, ada yang cepat ada yang tidak kan. Tapi itu masa depan kita. Jadi Anda harus yakin bahwa sepeda adalah masa depan umat manusia gitu aja. Diyakini aja. Gitu ya. Ngopo dadak ora yakin wae karena misalnya Anda berdoa sama Tuhan itu kan juga jangan berharap-harap, yakin saja. Wong imam wae untuk bojo gitu kan. Hongkong sisan kan itu, ayu sisan itu kan. Pinter nyambut gawe bisa nemam ya. Iya pinter nyambut gawe. Covid ra masalah bojone pinter nyambut gawe ya. Gitu. Perkara nyambut gawe pribadinya saya ndak ikut-ikut gitu ya. Gitu. Tapi pokoknya kita yakini Mas. Kalau Anda berangkat dengan keyakinan insya Allah kita lebih cerdas itu Mas. Jadi kalau mohon maaf kalau saya pakai kiai saya ya. Jadi sifatnya Rasulullah itu kan ada 4 Mas, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tak jupuk ke fatonah itu kecerdasan Mas. Adanya aspirasi, ide baru, pokoknya mikir sing anyar-anyar ya, sing pokoknya kebuka, masa depan itu kebuka itu namanya fatonah. Supaya fatonah itu harus terbiasa tabligh. Tabligh itu mensosialisasikan. Kue orang kesel-kesel lemu menyebarkan apa namanya kenikmatan bersepeda itu ente itu namanya tabligh.
Tapi untuk bisa tabligh, untuk bisa istiqomah Anda menyebarkan nikmatnya bersepeda, Anda harus sebelumnya itu namanya amanah. Jadi kowe kudu iso dipercaya tenan oleh dirimu sendiri, oleh lingkunganmu dan oleh masyarakat yang mendengarkan kampanyemu kan gitu. Jadi Anda harus amanah gitu. Nah, supaya amanah Anda harus sidik. Nek sifatnya Rasul kan jadi urut-urutannya sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi tak jupuk saka nek kowe pengen cerdas, pengen duwe ide terus, ya sepedane tenanan. Nanti akan muncul ide-ide bermacam-macam, tidak hanya urusan sepeda, mungkin punya ide kerjaan, punya ide apa macam-macam itu loh. Itu namanya fatona, itu ujung jarum untuk menembus sesuatu yang selama ini belum bisa ketemu, namanya fatona. Jadi apa nih, kecerdasan, lantip nek cara Jawane lantip. Jadi punya ujung jarum kelantipan kalau bahasa Jawa itu. Nah, tapi dasar yang paling awal adalah sidik. Ya kowe kudu tenanan, sidik itu jujur. Tenanan, ngomong-ngomong iki tenanan. Nek kowe pancen pesepeda ya pesepeda tenanan. Nah, tingkat tenananmu iso seminggu pisan ya ora apa-apa. Ning kan mesti kowe lama-lama izin dhewe masuk aku ming seminggu pisan rek. Ya nek sak iso-isone ya nanti kan punya ide tak sepeda wae tak sepeda. Lama-lama kan akan meningkat dari seminggu menjadi seminggu 2 kali, 3 kali, atau di dalam seminggu kue sudah semakin sering, frekuensinya semakin tinggi untuk bersepeda kan bisa aja Mas itu loh. Memang menungso ngono kuwi Mas, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, tidak bisa langsung 10 kan gitu. Kalau idealnya memang si sepeda itu primer, tapi ya tidak realistis juga gitu loh. Jadi aku saiki kudu nang Jakarta, misalnya kudu nang Jombang kan ya ora mungkin sepedaan Mas. Rada edan aku nang Jombang sepedaan arep padang bulanan ning kono kan ya rada edan kuwi. Gitu kan. Jadi ya tetep aku kendaraan biasa, nah bermotor gitu ya, ke Jombang atau ke Jakarta. Tetapi sejauh kita relevan atau pantasnya untuk sepeda, manfaatnya itu maksimal untuk sepeda ya sepeda wae. Misalnya nek nang kota gede kan sepedaan iso, nek wamane Jemuan Mas gitu kan. Ya sepedaan lah gitu. Itu saya kira proses itu kita sadari sehingga saya memaju, Anda ikut mendoakan dan ikut mendorong Anda untuk tidak berhenti-berhenti untuk mensosialisasikan tabligh. Kalau bahasanya Rasul tadi tabligh. Tabligh itu menyebarkan, menyampaikan sebanyak mungkin dengan cara yang fatona. Caranya harus kreatif. Kalau Anda tabligh terus ya Anda fatona. Kalau bekal Anda kesungguhan dan bisa dipercaya, maka penyebaran Anda juga akan dikasih ide-ide oleh Tuhan, kan gitu. Saya mengalami hidup seperti itu Mas. Jadi tidak mungkin saya fatona dengan ide yang aneh-aneh. Kayak Kiai Kanjeng ini kan fatona Mas. Nanti ana musik kok kaya ngene iki. Ki gamelan ning dinggo dangdut ya iso, dinggo lagune Maroon 5 ya iso. Ki apa to jane iki kan. Itu kan fatona namanya. Jadi itu satu kecerdasan yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun tidak semua orang bisa memahami atau menghargai Mas. Dan kita ndak usah ngenteni diregani wong Mas. Nek menungso iki jan ya pekok ngono kuwi. Iya, sepiye meneh. Lah sing picek dheke terus ngarani sing endi abang, ora ana abang, ireng kabeh. Asale dia buta warna Mas. Aneh sing disalahke barange dudu mripate kan. Nah, sekarang kan gitu Mas. Banyak faktor-faktor kehidupan yang tidak diakui oleh kaum intelektual, oleh pemerintah, oleh para pakar, oleh ulama atau siapapun. Padahal faktanya bukan yang tidak diakui itu tidak ada. Dia nggak bisa ngelihat, dia nggak bisa menyentuh, nggak bisa menemukan. Terus yang disalahkan adalah, oh kaya demit, sing rusak mripatmu. Oh cahaya ayune kaya ngono, kowe ngarani demit, kaya wewe gombel. Sing rusak mripatmu. Gitu loh. Nah sekarang kan banyak kejadian begitu Mas. Nah di media massa itu Anda bisa temukan betapa banyak orang rabun, apalagi medsos itu ya. Betapa banyak orang rabun, orang buta warna atau orang yang tidak bisa melihat, picek gitu ya. Terus yang disalahkan adalah sesuatu yang dia tidak bisa lihat itu gitu kan gitu. Itu kejadian komunikasi sosial internet itu seperti itu Mas. Maka Kiai Kanjeng juga tidak pernah minta di buku kebudayaan dan kesenian Indonesia resmi yang disebar ke seluruh dunia ke kedutaan-kedutaan itu tidak ada Kiai Kanjeng Mas. Ya ora apa-apa. Jare lillahi ta'ala ya toh, lillahi ta'ala ya wis Allah wae sing ngakui gitu. Aku ya ora ono Mas.
nek kowe ndelok buku sastra Indonesia aku ya ora ono. Aku ya ora ono gitu loh. Sok kowe tak cengkewing ning swarga kowe. Ora apa-apa ora diakoni. Ya saya melakukan ini karena saya akan melakukan ini. Bukan karena supaya Anda diakui gitu loh. Lakukan saja dengan keyakinan Anda. Anda sendiri menikmati kok. Saya menikmati Kiai Kanjeng, saya nikmati aja. Laku apa tidak laku, viral apa tidak viral, tidak ada masalah. Pokoknya saya menikmati kok. Urip wong aku Gusti Allah ku ya dudu kowe, malaikatku ya dudu kowe, nabiku ya dudu kowe kok repot. Ya kowe ngakoni perang ngakoni ora masalah. Wong aku iki menikmati rahmat Allah dengan fatona-fatona yang bermacam-macam. Gitu ya Mas ya. Oke. Sekarang mungkin giliran Anda insyaallah. Monggo Mas. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Holik, saya koordinator Back to Work Yogyakarta. Saya pesepeda kambuhan. Jadi kalau pas mobilitasnya tinggi di hari itu ya saya menggunakan motor, tapi ketika slow, tidak banyak pekerjaan harus wirawiri mobilisasi yang cepat, saya lebih memilih sepeda. Mas Fahmi ini saya kagum dengan beliau karena literasi tentang sepedanya luar biasa. Bahkan saya yang sudah banyak bersepeda di Jogja aja baru tahu kalau cerita tentang selebor yang dicat putih itu produsen sepeda dari mana Mas? Belanda ya. Itu ya gara-gara kejadian orang ditabrak sepeda ditabrak orang dari belakang, akhirnya menginspirasi itu. Tapi mungkin Mas Fahmi ini nggak tahu bapak sepeda Mas ya. Bapak sepeda siapa Mas? Kalau bapak kepanduan kan Baden Powell ya. Bapak sepeda ada loh, Brad Pitt. Iya. Jadi bapak sepeda Brad Pitt Mas. Oke. Bagi saya sepeda itu salah satu sarana untuk mendidik anak saya. Anak saya yang umur 5 tahun ini dia masih pakai sepeda tanpa pedal, jadi masih warawiri ke sana. Tapi saya memang sarana dulu sebelum dia pakai push bike, dia sering bonceng ibunya. Jadi ada boncengan di belakang dan itu perpustakaan pertama anak saya. Belajar biologi, belajar sawah, belajar apapun. Belajar tentang makanan, dijak keliling kemana-mana, diboncengin sama istri saya itu. Diceritain apa, traktor segala macam yang dia lihat, apapun ditanyakan sama anak yang kecil. Anak saya yang nomor pertama sama, senang sepeda juga. Jadi kami sekeluarga ini insya Allah istiqomah, senang sepedanya. Nah, tapi yang kemudian menjadi persoalan adalah kadang saya belum begitu yakin gitu kalau anak saya kemudian bersepeda agak jauh karena melihat lalu lintas kita ini luar biasa kejam gitu. Bahkan beberapa kali saya ketika bersepeda atau bermotor melihat anak-anak mau nyebrang pakai sepeda itu saya sempatkan berhenti karena nggak ada ampun. Jadi lalu lintas kita hari ini sangat mengerikan. Tapi saya tetap optimis, artinya bahwa anak saya yang bekalnya ini bekal motoriknya saya bekali dengan bersepeda itu insya Allah siap nanti ketika dia harus beraktivitas di jalan raya. Tapi dengan melihat kondisi lalu lintas sekarang ini ya memang mungkin salah satu keengganan atau ketakutan orang tua ngecul ke anak itu ya selamat ora gitu nih melihat kondisi lalu lintas itu. Nah, kemudian yang menjadi perhatian tadi Mbah Nun juga sudah singgung soal kebaikan yang kecil ini kadang oleh media ini framingnya selalu nggak pas gitu. Justru yang jeleknya yang kemudian dimunculkan gitu. Misalnya berita Covid meningkat, ilustrasinya gambar orang nyepeda gitu. Padahal ya nggak ada cerita sepedanya di beritanya itu gitu. Atau misalnya kemarin kejadian teman-teman sepeda kata yang ngontrak jalan gitu, bersepeda bareng-bareng kemudian framingnya kemana-mana dan itu efeknya juga sampai pesepeda yang ada di Jogja. Mereka mendapat bullying, teman-teman di Bali juga mendapat perlakuan yang kasar dari pesepeda motor dan pengguna jalan yang lain gitu. Jadi media ini memang luar biasa untuk memframing kejadian di Jakarta, dampaknya bisa di bagian Indonesia yang lain gitu. Jadi dengan koalisi kebaikan ini saya sebagai ketua pelaksana yang ditunjuk teman-teman ya mengharapkan bahwa 2 hari ini kita merumuskan kudu kepiye sih janjane ben masa depan PIT ini masih ada gitu.
bagaimana harus mengedukasi, bagaimana mengadvokasi kalau ada teman kita sing dicemol neng dalan sama pesepeda motor. Bagaimana harus berkampanye, kampanye ben wong seneng, ben nikmat bersepeda itu seperti apa. Kemudian bagaimana tentang isu-isu sosial tentang sepeda itu kita pikirkan bersama. Harapannya nanti besok kita ada deklarasi, Mbak. Deklarasi bersepeda Jogja. Kita akan rumuskan dari apa yang kita 2 hari ini kita kita elaborasi bersama teman-teman dari banyak komunitas. Nah, harapannya dengan adanya deklarasi ini semakin memberikan semangat kepada kita. Kemudian malam ini kita sinau bersama-sama, harapannya juga ada bekal, ada keyakinan bahwa kita menjadi pesepeda yang merdeka, artinya merdeka terhadap diri kita sendiri. Arep ono berita apapun yang negatif tentang pesepeda, ya kita tetap bersepeda, tetap menebar kebaikan. Dan kami di Bike to Work Jakarta sudah berkomitmen untuk membagikan kasih sayang sosial melalui sepeda ini. Begitu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya garis bawahi bahwa Yogwi soal kardio, soal ausdauer, soal stamina atimu. Wis pokoke kowe gawe apik terus wae. Gawe apik terus wae kalah dhewe engko kono. Kalau Anda ngeyel terus, itu nanti akan capek sendiri. Mereka akan capek sendiri. Media itu Anda jangan benci juga, pakai saja. Jadi misalnya kalau Anda bikin festival apa ya pakai media. Ya media ya gumantung kowe barang kok. Mereka kan tidak punya filter, tidak punya prinsip, tidak punya ideologi, tidak ada. Jadi ya iya, ya kan mereka kan tidak punya tidak punya outline nilai sedemikian rupa yang mereka konsisten. Jadi Anda pakai aja menurut saya. Anda daya gunakan aja media itu, karena bagaimanapun Anda tetap butuh media. Apapun bentuk media itu, saya sendiri kan termasuk orang yang dipelkodo media kan gitu. Jadi nek kowe ndelok YouTube kan oke banget aku bagusi banget aku ngomong sembarang tekan nang YouTube aku usil nyinyir gitu. Dan itu saya tidak tahu menau semua itu. Mungkin saiki engko ya ono metu nang YouTube engko. Wis ngomong sembarang kaya aku roh sembarang dan sembarang tak omong kayak gitu loh. Padahal saya tidak tahu menau tayangan itu dan uploadnya itu nggak tahu saya. Ya sudah. Pokoknya nek aku tak terjang kabeh. Wis sakarepmu lemu ngelekodo aku, sakarepmu lemu nyilakake aku, sakarepmu lemu menganiaya aku ora masalah. Semua yang kamu lempar ke saya akan jadi kebaikan bagi saya. Apa saja. Kamu boleh lempar batu, kamu boleh lempar kejahatan, kamu boleh lempar fitnah, lemparkan apa saja kepadaku. Nanti sampai kepadaku dia akan jadi kebaikan bagiku. Kono ayate ya repot. Kono ayate dan itu ada mekanismenya. Jadi kalau saya melempar batu ke Anda, itu kan speednya kan kira-kira berapa kali sekian puluh kilometer per jam itu ya. Nah, malaikat itu speednya beribu-ribu kali lipat. Sama dengan saya cerita mengenai mautah ndelok batang tikus mau. Itu kan begitu cepatnya speednya. Jadi malaikat itu bisa mengambil alih batu yang dilemparkan itu, kemudian merubahnya langsung menjadi berkah, menjadi roti, menjadi apa, sehingga ketika sampai ke orang yang kita jahati itu, dia berubah menjadi kebaikan. Bisa sekali, bahkan Allah ngakunya, aku kok yang melempar bukan kamu, bukan mereka. Mereka melemparmu tapi sesungguhnya aku yang melemparmu, sehingga kalau aku yang melemparmu, yang aku lemparkan adalah rahmat dan berkah kan gitu Mas. Kira-kira gitu. Itu ada rumusnya dan kenapa Anda heran dengan itu? Itu kan wong kowe SMS, WA dalam 1 detik sampai ke Rusia, sampai ke kenapa heran kalau malaikat punya prime speed yang luar biasa kan gitu. Dan itu kan sangat bisa Mas. Jadi semua kejahatan kita itu bisa menjadi kebaikan bagi orang yang kita jahati. Demikian juga kalau orang menjahati kita justru bisa menjadi kebaikan bagi kita. Wa ma romaita itu romaita walakinnallahu roma. Itu rumusnya dalam Al-Qur'an. Dan itu jopo japimu ngono kuwi lah. Nek kowe dijahati wong langsung kowe ngucapkan niku, nek misalnya kowe diserempet mobil pemotor sing ngawur kok wacake kuwi kok keploki ping 3 kok nglimpang dhek. Lho tenan kuwi. Ya ning aku ora muruki kowe ben nglimpangke mobil ora lho ya.
Ning pokoknya dalam hidup itu sebenarnya ada rumus-rumus yang kita tidak menyangka. Dan sebenarnya itu ilmiah, semua itu ilmiah. Semua itu ilmiah. Jadi misalnya kalau Allah menyebutkan ada malaikat yang dari langit ke bumi itu hitungannya detik ada. Ada yang kecil sekali lebih kecil dari atom ada. Ada malaikat yang menyangga wolu, jumlahnya wolu nyonggo alam semesta, galaksi-galaksi 37 akeh iki disangga karo malaikat wolu coba. Gedene pira kuwi. Gitu. Ya, jadi sebenarnya semua itu jelas kok dalam hidup ini kalau Anda mau belajar agama. Sebenarnya jelas. Maka untuk Anda ya sudah. Anda berbuat baik, Anda berniat baik, teruskan dan nikmati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ngono ya kira-kira ya. Nah, terus saya mengeluh kepada ibu saya dan ibu saya mengatakan, "Lha kok repot nak, pokoke wong urip iku ya gawe apik, ngelakoni apik, kapan ae karo sapa wae." Gitu. Itu rumusnya gitu hidup itu. Pokoknya Anda terus berbuat baik di mana saja, kapan saja dan dengan siapapun saja. Gampang kok Mas. Menaklukkan kehidupan itu sebenarnya mudah-mudah saja kalau Anda fatonah gitu ya. Tapi intinya adalah sudah Anda terusin, Anda nikmati, Anda teruskan berbuat baik dengan kecerdasan yang terus dicari dengan fatonah tadi itu supaya termasuk festival tadi atau di Jakarta bikin sebanyak mungkin lah. Atau bikin akrobat kan nanti kan muncul Mas bocah-bocah yang pinter-pinter nunggang sepeda dia piek-piek kan Mas. Sepeda sing di apa-apa kayak kan ngelak muncul yang mungkin kita nggak bisa tapi ada anak-anak yang bisa itu Mas. Ono sing numpak sepeda piye-piye, wong aku biyen numpak sepeda ngene barang tahu kok Mas. Ngene tahu aku kok gitu. Zaman cilikanku mbiyen ya. Jadi nanti akan muncul tuh para pesepeda-pesepeda yang dahsyat itu kan akan muncul dan itu Anda harus memberikan ruang dan merangsang mereka untuk tampil dan pada dasarnya manusia kan senang dilihat kan, jadi mereka akan mempertunjukkan apa yang mereka mau. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan Anda seharian tadi dan malam hari ini Tuhan membukakan ide-ide, membukakan kecerdasan, membukakan semangat dan kenikmatan yang terus-menerus dari apa yang sudah Anda yakin dan Anda lakukan bersama-sama. Ini di seluruh Indonesia, apalagi Anda adalah kelompok pesepeda terbesar sedunia. Berarti nek sedunia seakhirat barang nih kono rano wong nyepeda. Gitu. Berarti seakhirat barang tekan Mars barang kono, tekan Jupiter barang kono. Dan itu Indonesia Mas. Dan Indonesia itu Anda jangan lupa, gen Anda itu gen istimewa di dunia ini. Manusia Indonesia itu manusia Indonesia cuman sejak kita merdeka kita menjadi konyol. Kita menjadi bodoh, kita menjadi minder, kita menjadi rendah diri kan gitu. Tapi Indonesia itu sebenarnya adalah pusat kesejahteraan bumi aslinya. Maka dulu mbah-mbah kita bikin Borobudur itu, tadi saya sudah cerita sama mas-mas ini ya, Borobudur itu putaran energinya sesuai dengan jarum jam. Itu kalau putarannya begini Mas, nengen ya, itu dia akan punya efek untuk menyerap berkah dari langit, energi dari langit ke bumi. Sebaliknya kalau Anda naik haji itu kan ke kiri Mas. Ya, kalau Borobudur ke kanan, kalau di Ka'bah itu ke kiri, Anda tawafnya gini. Itu untuk mengembalikan berkah Allah kepada Tuhan. Jadi nek coro Arabe nek Borobudur itu innalillahi, semua dari Allah kita serap ke bumi. Terus nanti kita ke Mekah, kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi ojo nang Mekah malah golek bondo, ojo nang Mekah dengan tujuan untuk cari kekayaan dan seterusnya gitu loh. Karena justru kita memuncak ibadah kita dengan haji itu adalah untuk menyerahkan kembali, mengembalikan semua milik Allah ini kepada beliau kan begitu. Nah, saya sampai ke situ-situ, jadi saya mohon dengan sangat teman-teman kalau mungkin malam ini tidak bisa terlalu panjang, tapi pokoknya saya nyengguyung sebisa-bisanya apapun yang Anda sampaikan ke saya nanti akan saya lakukan yang saya bisa dan saya dari jauh mendoakan. Pokoknya terus kele. Dan Anda harus sangat menikmati sepeda itu sendiri. Jadi ojo kowe dhewe ora menikmati kan gitu. Karena yang kita sebarkan ke masyarakat adalah kenikmatan bersepeda gitu ya. Festival bicycle
terus subjudulnya kenikmatan bersepeda. Misalnya gitu ya. Dan sepeda itu peradaban deh. Sepeda itu lahir dari revolusi roda, kemudian orang berpikir lebih jauh, tidak hanya gerobak, tidak hanya kereta kencana, tapi orang bikin yang agak lebih praktis, yang bisa untuk 1-2 orang, yaitu sepeda itu gitu. Itu hasil peradaban yang luar biasa, dan menurut saya seperti yang diomongkan di lagunya Kiai Kanjeng tadi, nek wis njaluk meneh. Jadi ketika sudah sampai sepeda, mestinya orang sudah jangan naik ke motor mobil lagi, cukup sepeda. Atau ada disiplin bahwa mobil, pesawat itu hanya untuk perjalanan sekian, kalau perlu jadi aturan pemerintah. Gitu loh. Nek meng sekolahnya mewajibkan sepeda misalnya. Kan bisa seharusnya itu. Boleh dong. Saiki iki ora SD wis nganggo motor ono lho, Mas. Jan wong saiki wis ora ngerti papan. Mosok SD wis nganggo motor, karo bapak ya ditukokke coba to. Kan bisa sebenarnya ada aturan seperti itu. Kan Pak Heri Yudianto Wali Kota Jogja kan pernah bikin hari Jumat sepeda tuh. Jadi setiap hari Jumat semua karyawan di Pemda Jogja itu naik sepeda kan gitu. Kan lumayan meskipun seminggu sekali kan sudah lumayan gitu. Kan gitu. Jadi tentu bisa kita kembangkan dengan ide yang bermacam-macam. Misalnya Anda bikin masjid hanya menerima sepeda. Nek ono nggo motor kok salat ning masjid kono wae rasane kene ngono. Atau macam-macam gitu ya. Atau apapun lah ya gitu ya. Gitu. Jadi saya kira idenya harus dikembangkan terus, dicari terus. Meskipun tidak boleh memaksa, tidak boleh diktator, tidak boleh otoriter dan seterusnya. Tapi semua harus melalui saran, anjuran dan kenikmatan tadi itu disosialisasikan. Kita terpaksa harus mengakhiri acara ini karena protokol. Ya. Ini lagu terakhir ini dari Al-Quran. Jadi ini misteri yang saya juga belum tahu. Pokoknya kata Tuhan kita itu dulu mati, terus sekarang ini hidup, terus besok kita mati, terus hidup lagi, mati lagi, baru masuk surga atau neraka. Gitu. Jadi kita ini masih akan mengalami mati, terus hidup lagi, mati lagi, baru swarga neraka gitu ya. Itu prakteknya bagaimana, itu transformasi metafisika ataukah itu fisik saja saya tidak tahu juga. Tapi pokoknya menurut Tuhan begitu. Kita dulu itu mati, Anda baca Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah. Anda dulu itu mati, sekarang Anda hidup, terus besok Anda mati, terus hidup lagi, mati lagi, baru hidup lagi di akhirat. Menurut Tuhan seperti itu. Tapi saya nggak ngerti itu, belum pernah mengalami soalnya. Ya bareng-bareng nggak ada yang ditelok. So nek jebul ada ketemu meneh wis mati njur urip ya ta, ngono ya. Ya ta kandhani jundu kayak gitu kan. Ya ta. Jadi ternyata memang mengasihkan hidup itu. Karena ada misteri-misteri yang kita hanya tahu sedikit-sedikit dari Allah, tapi kemudian kita yang nomor satu adalah menikmatinya dan mensyukurinya. Jadi termasuk sepeda ini adalah hadiah dari Allah agar Anda lebih bersyukur dan lebih menikmati. Karena orang yang tidak bersepeda tidak bisa menikmati kenikmatan setinggi dan sebesar yang Anda nikmati sebagai pesepeda kan itu. Ya, oke, teman-teman sekalian, sebagaimana yang pertama tadi bahasa Arabnya sepeda adalah darrojah, maka kalau derajat itu darojah, kalau sepeda darrojah R-nya 2. Maka dengan Anda memilih peradaban sepeda ini, Anda ditingkatkan derajatnya oleh Tuhan dalam hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya sholat dan amal soleh, sodako saja yang bisa meningkatkan derajat. Anda memilih sepeda itu juga sebuah kemuliaan yang luar biasa, karena wong Anda bisa beli mobil kok nganggu sepeda, itu kan berarti kan itu kan pakai ilmu puasa namanya. Berarti Anda mendapat pahala dari Allah gitu ya. Teman-teman sekalian, sampai ketemu lain kali, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Saya minta maaf untuk semua kesalahan-kesalahan saya. Sok-sok aku ono misuh-misuhe ning misuhku ki misuh mesra ya. Misuh apik lah gitu ya. Ono misuh apik piye. Ya kuwi ra iso diganti subhanallah ya ra iso. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.